jawaban dan saya memberikan kesempatan kepada beliau waktu dan tempat. Pak, dipersilakan. Baik, terima kasih pada seluruh peserta bedah buku dan terutama para penanya yang sudah berkontribusi pemikiran untuk kita sharing terkait dengan buku Kesultanan Bacan dalam Sejarah ini. Yang pertama dari Pak Abdillah Jafar, iya memang dalam buku ini di bagian kedua itu dijelaskan tentang sistem pemerintahan Kesultanan Bacan. Jadi memang berdasarkan buku ini bahwa Sultan di Moluku Geraha, khususnya di Bacan ini, dia tidak monarki absolut, tapi memang sistem kerajaan, tetapi dia menggunakan pendekatan demokrasi, sistem musyawarah adat yang dipimpin oleh Bobato 26 atau pihak 4. Nah, makanya yang berhak untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan sultan adalah Bobato pihak 4. Ini terjadi pernah terjadi pada anak Sultan Zainal Abidin, ya, anak dari Sultan Zainal Abidin. Waktu itu dia sudah diangkat sebagai sultan muda oleh pihak 4. Tetapi kemudian karena dia melakukan pelanggaran, ada pelanggaran serius, ada dalam buku ini disebutkan, akhirnya beliau dibatalkan menjadi sultan muda oleh pihak 4. Gitu. Jadi dibatalkan dan diganti oleh adiknya yang bernama Sultan Bayanusirullah. Jadi digantikan karena dia melakukan ada kesalahan berat yang dilakukan sehingga dia dibuang ke Seram, ya, dan kemudian posisi sultan mudanya diganti oleh pihak 4 dengan posisi adiknya yang menjadi Kapitalau, yaitu Malaysia Bayanusirullah. Gitu. Nah, ini merupakan sebuah ilustrasi bahwa memang kita di Bacan, sistem Kesultanan Bacan ini itu menggunakan pola pendekatan demokrasi, yaitu melalui musyawarah adat oleh pihak 4. Ya, kalau kebetulan yang terpilih adalah anaknya, ya tidak ada masalah, karena sudah diteliti oleh pihak 4 berdasarkan data yang sudah ada di pihak 4 dan mereka yang kemudian memilih sultan selanjutnya. Nah, itu yang ada dalam buku ini di bagian kedua, ya, bagian kedua. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Dede Iskandar Alam, Muhammad Darus, ya, Iskandar Alam. Ini terkait dengan Ibnu Jafar Shadiq, kenapa ini tidak pada bagian pertama? Ya, ini sebuah kritikan yang konstruktif, ya. Ya, memang seharusnya cerita Ibnu Jafar Shadiq ini itu harus berada di bagian pertama dari buku ini. Ya, itu kami saya selaku editor menerima karena ini kan hanya persoalan editing, ya. Jadi memang saya mengakui ini kelalaian saya dalam melihat posisi cerita, ya, susunan daripada buku ini. Kemudian yang kedua, iya, Bacan lebih dominan potensi alamnya, tetapi Ternate lebih unggul, lebih dikenal, ya, begitu.
Ya memang kalau kita lihat perjanjian Tordesillas tahun 1494 yang terjadi di di Spanyol, antara Spanyol dan Portugis yang membagi dua belahan dunia, Portugal di wilayah timur dan Spanyol di wilayah barat, yang kemudian mereka berlayar dan pertemuannya itu di Tidore. Jadi dorang waktu itu ada pendapat, ada teori yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Tetapi kemudian dengan perjanjian Tordesillas membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, karena ternyata ketika Portugal berlayar ke arah timur dan Spanyol berlayar ke arah barat, itu bertemu di Tidore. Nah, lagi-lagi yang muncul seperti yang tadi Pak Dede sampaikan, lagi-lagi yang muncul bahwa mereka mengambil rempah-rempah di wilayah Ternate dan Tidore. Nah, ini sementara fakta sejarah, potensi rempah-rempah itu ada di Pulau Bacan, ya, Kasiruta dan sekitarnya, kemudian juga di daerah Halmahera. Nah itu potensi fakta sejarahnya, fakta potensi yang ada. Nah tapi yang kemudian yang memang muncul di sana adalah bukan Bacan, bukan Kesultanan Bacan, tetapi Ternate dan Tidore. Kemudian terkait dengan apa benar ini kesultanan semua ini berasal dari Pulau Makian, ya. Ya memang kalau kita melihat sejarah, kalau yang ada di dalam buku ini itu disebutkan bahwa Noh Jafar Sadek itu dari Baghdad. Kemudian dia merasa tertarik dengan keindahan alam Pulau Gapi dan menetap di salah satu negeri bernama Limaudoli Comalobesi. Nah, Limaudoli Comalobesi ini terletak di kaki Bukit Solimongo. Nah, Bukit Solimongo ini itulah yang ada di Pulau Makian itu. Ya, terkait dengan bukti-bukti sejarah, bukti-bukti fisik atau terkait dengan apa yang menjadi tanda bahwa Noh Ibnu Jafar Sadek ini kemudian mengembangkan syiar ajaran agama Islam dan beranak pinak di Limaudoli Comalobesi atau di Pulau Makian ini. Memang saya tidak bisa menjelaskan secara ini seperti ini dan seperti itu, tetapi yang jelasnya saya hanya di dalam kapasitas dalam bedah buku ini hanya menyampaikan apa yang telah tertulis secara substantif dari penulis buku ini, begitu. Jadi tidak mengomentari hal yang di luar daripada itu. Ya, kemudian dari Pak Saklani Sunardi. Ya, ini masalah pelantikan Dede Jamal, ya. Nah, ini memang di buku ini beliau mencantumkan, ya, ada fakta sejarah berupa foto-foto. Nah, tetapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa saya tidak bisa mengomentari substansi apa yang terjadi pada yang tertulis dalam buku ini, tetapi itulah yang saya edit, yang saya sampaikan dalam bentuk buku, itu tidak mengurangi dari apa yang beliau sampaikan, hanya beliau tulis. Jadi saya hanya kemudian membuat buku ini dan terkait dengan polemik, tarik menarik masalah itu di luar dari kewenangan saya, begitu. Jadi semua yang ada dalam buku ini saya tulis apa adanya,
tentunya dengan sedikit sentuhan editing, tetapi tidak merubah konsep bakunya atau substansi daripada apa yang ditulis oleh almarhum. Nah, jadi kalau yang ditulis di sini terkait dengan fakta-fakta sejarah beliau dinobatkan, ya, sampai cerita tentang Kawasa Kolano, ya, yang diberikan. Nah, itulah ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, ya, ini kenapa ngana tulis begini? Saya bilang ini bukan saya yang tulis, saya posisinya adalah editor, begitu, ya, karena semua terkait dengan akurasi tulisan, ya, akurasi data itu adalah hak patennya dari penulis, bukan editor, begitu. Jadi sama sekali saya tidak merubah, saya tidak menambah apa yang tertera dalam buku ini. Jadi kalau yang ada di sini ada penobatan, kemudian pakai tuala kuning tadi, dan kemudian diantar oleh Upasra, ya, bukan Kompani Ra, tulisannya di sini adalah Upasra, gitu. Jadi nama Kompani Ra itu sebenarnya adalah Upasra. Nah, itu adalah yang tertera dalam buku ini, begitu. Nah, terkait dengan substansinya, itu nanti ada kajian lain lah, ya. Itu nanti bisa melibatkan para ahli-ahli sejarah yang ada di sini, dan kemudian para saksi-saksi sejarah. Nah, ini kemudian bisa bercerita, bisa kemudian buku ini bisa menjadi semacam embrio, ya. Jadi buku ini adalah embrio saja, bukan sesuatu yang sudah pasti, ya. Sekali lagi, ini adalah buah karya anak negeri yang harus diapresiasi, ya, begitu. Karena terus terang, mohon maaf Pak Salani, memang awal terbitnya buku ini sudah menjadi polemik di masyarakat, ya. Ada yang mengatakan, wah ini dusta, ini foya, ini macam-macam, ya. Tetapi saya sebagai editor, saya menanggapinya secara bijak saja. Artinya, ya, kalau memang ini yang ditulis oleh almarhum ini adalah sesuatu yang tidak benar, maka jangan dibantah dengan opini, dengan kata-kata, dengan diskusi warung kopi. Tetapi ya silahkan dibuat buku tandingan, yang artinya buku yang kemudian membuat bandingan antara buku ini dengan yang lain, begitu. Seperti dulu ada tulisannya dari dari Ternate, itu ada tulisan, ada buku yang terbit di Ternate itu yang mengatakan bahwa ada Sultan Bacan yang beragama Kristen. Nah, kan kita marah, wah tidak ada, kan gitu. Nah, kita tidak bisa membantah hanya dengan kata-kata, hanya dengan marah-marah, tidak. Ya, kita harus membuat sebuah tulisan yang kemudian menghadirkan fakta sejarah yang menyatakan sebaliknya, begitu. Bukan kita marah-marah, kita banting-banting meja, begitu ya. Nah, ini saya mengharapkan, ya, kehadiran kita semua, kita bisa lebih dewasa melihat berbagai fenomena yang ada terkait dengan fakta-fakta sejarah yang ditulis saat ini, baik oleh siapapun, ya. Pada prinsipnya itu adalah bagian penting dari sebuah kontribusi sejarah untuk warisan terbaik bagi generasi kita, begitu. Nah, bukan kemudian kita lemahkan. Makanya saya apresiasi sekali apa yang dilakukan oleh panitia saat ini, ya. Ini luar biasa. Saya sangat mengapresiasi karena dengan membedah buku ini, orang kemudian bisa membuka mata bahwa
ternyata buku ini bukan sesuatu yang tabu, dan kita menceritakan sejarah kesultanan bukan hal yang tabu. Ya, ada kan yang kemudian mengkait-kaitkan, misalnya kalau kita tidak bisa kita singgung masalah ini, masalah ini, masalah ini. Ini bukan zaman Siti Nurbaya. Ya. Ini bukan zaman kuda gigit besi, sekarang sudah zaman kuda gigit roti. Artinya kita lebih terbuka, lebih demokratis. Generasi kita perlu tahu apa yang terjadi, apa yang seharusnya, apa adanya di dalam sebuah sistem pemerintahan yang pernah ada dan pernah berjaya di masanya, yaitu kesultanan kita, kebanggaan kita. Nah, itulah yang kemudian mohon maaf saya komentari sedikit karena memang saya tidak bisa mengomentari secara substantif karena ini adalah hak dari penulis ya untuk terkait dengan masalah pelantikan almarhum Dede Jamal ini. Nah, selanjutnya ini terkait dengan perang di Kasiruta ya. Iya, ini memang pada masa Sultan Bayanusirullah itu memang kesultanan yang ada di Kasiruta, Sultanan Bacan di Kasiruta itu selalu dihalang-halangi oleh Baginda Nau tadi yang perompak. Ya. Jadi upaya untuk melakukan ekspansi wilayah itu selalu dihalang-halangi oleh Baginda Nau. Nah, sehingga peperangan sering terjadi dalam rangka mempertahankan benteng pertahanan di wilayah Kasiruta itu. Ya, Baginda Nau itu sering mengejar sampai ke wilayah Kasiruta. Nah, dan pernah juga perang di Kasiruta ini terjadi pada masa Malaysia atau Kapitalao Lewang Tunggulawang, yang kemudian membuat sebuah taktik strategi dengan memotong separuh semua pohon yang ada di pinggir sungai Kasiruta dalam itu. Dipotong setengah. Kemudian dipasang tali dari rotan yang menyilang dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, menyilang, dan mereka bersembunyi pasukan Kasiruta ini, yang akhirnya ketika waktu itu tentara pasukan dari Portugis masuk ke wilayah Kasiruta, dan akhirnya mereka mati ya karena dihantam oleh pohon-pohon yang sudah dipotong setengah dan dikomandoi oleh Malaysia Lewang Tunggulawang. Itu. Nah, itu kemudian sekarang fakta sejarahnya memang banyak ya tengkorak-tengkorak yang ada di sekitar, kalau mau masuk pintu masuk ke Kasiruta itu banyak ada tengkorak-tengkorak yang ditemukan. Nah, itu fakta sejarah waktu perang yang terjadi di pintu masuk Kasiruta. Nah, ini barangkali beberapa hal. Sekali lagi saya mohon maaf karena kapasitas saya sangat terbatas ya, dengan posisi sebagai editor tentunya saya tidak bisa banyak mengomentari terkait dengan substansi daripada isi tulisan ini. Seandainya almarhum hari ini masih ada, tentunya kita akan sangat berbangga ya untuk menghadirkan almarhum langsung yang akan menjadi narasumber khusus untuk bagaimana sejarah Kesultanan Bacan ini bisa menjadi hadiah terbaik bagi kita generasi yang hadir pada saat ini dan kemudian yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang memang sangat luar biasa, dari pertanyaan dari Naudede dan pernyataan dari
eh, apa Nau dan terus pertanyaan dari saudara Salani. Beliau menjawab sesuai dengan kapasitas beliau, yaitu seorang editor, dan beliau mengharapkan sekali bahwa ada beberapa organisasi yang kami mengundang dan agar mampu merasionalisasi tentang apa yang merasa kekurangan dari diskusi kita malam hari ini. Mungkin kita tidak mampu untuk menunggu seseorang yang artinya melakukan revolusi terhadap pemikiran-pemikiran kita. Kita tidak perlu berharap, namun kita harus terus mencari sampai dimanapun artinya kebenaran itu akan ada. Pasti akan kebenaran itu berada pada orang yang benar. Dan mungkin ada tanggapan dari forum atas, ya mungkin ada tanggapan dari pertanyaan yang tadi dan disampaikan oleh narasumber. Saya berikan kesempatan dari Naudede, berikan tanggapan yang ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya tadi. Terima kasih pula atas kesempatan yang kedua kalinya. Jadi saya mau memberikan sedikit tanggapan saya bahwa penulisan buku sejarah dalam buku ini saya kira tidak bisa kita ragukan lagi karena ada daftar pustakanya. Keterangan-keterangan, catatan kaki, apa semua ada. Saya kira itu tidak perlu kita ragukan. Hanya saja ada masih sedikit kekurangan-kekurangan dalam penulisan sejarah ini. Dan alhamdulillah setelah kita mempelajari dan membaca buku ini baru kita tahu bahwa ternyata empat pihak itu bukan terdiri dari 4 marga itu. Mungkin kalau ada yang memprotes, mungkin ada sedikit ketersinggungan mereka, karena mungkin mereka menganggap tergusur dari persoalan 4 pihak. Namun saya mau sampaikan juga di sini, semenjak kita dilahirkan dan kita besar sampai sekarang, itu kita jauh lebih mendengar marganya ini, yaitu Iskandar Alam, mulai dari awal Travanur, Temulawang, Iskandar Alam dan Kamarula. Namun ada sedikit saya tidak tahu apakah dalam penulisannya ini yang bersangkutan tidak mau menulis ataukah beliau kurang juga dari referensinya, bahwa sampai sekarang kita masih raba-raba bahwa Sultan siapa Iskandar Alam, Sultan siapa Kamarula, Sultan siapa Temulawang, Sultan siapa Travanur. Nah, karena di sini di buku di sini ditulis misalnya Sultan Hamzah, dari pihak mana dia misalnya, marga mana, Iskandar Alam apa, kemudian Sultan Alawaddin. Ini dari mana dia misalnya? Apakah dia Travanur? Apakah dia Iskandar Alam? Nah, ini kan kita tidak paham sampai di situ, tidak ini. Jadi saya sangat berterima kasih, dan bagi saya buku ini penulisannya sudah dapat dikatakan kalau dia 80% sudah sangat akurat, karena kita tidak bisa melihat karena dia punya daftar pustaka di sini jelas, karena sehingga referensinya tidak bisa kita katakan raba-raba. Jadi saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tadi 4 pertanyaan Travanur dari Temulawang itu pertanyaan atau tanggapan? Karena statement tadi di awal bahwasanya ada meraba-raba. Yang tanggapan saya itu adalah mengenai penulisan. Tapi
Kalau personal Empat Marga itu saya ingin bertanya. Oh, Karena di sini dia baik. tulis Sultan Hamzah Alauddin. Itu yang saya mau cari tahu itu Iskandar Alam itu dari mana, Kemuruan dari mana, Ya Tapanuli. baik, terima kasih. Baik, Terima kasih. terus berikan kesempatan kepada Naudila dan berikan pernyataan atau tanggapan biar lebih jelas. Ya sebetulnya penegasan saja. Ya. Baik, terima kasih kesempatan kedua kalinya. Ya, saya lupa tadi kasih apresiasi ya kepada almarhum Dede Jamal ya, karena junto editor dari buku ini ya. Karena saya selama kecil sampai besar ini sekitar usia sudah 40 tahun lebih lah, belum ada tulisan apa, saya lihat buku yang ditulis oleh Nau Jamal ini yang terbit, baru ada tulisan-tulisan biasa aja, tulisan-tulisan ini, sehingga saya perlu apresiasi. Kemudian saya mau pertegas tadi terkait dengan kedudukan empat pihak tadi. Empat pihak ini adalah tadi disebut dalam buku ini bahwa dia ada pemegang kekuasaan tertinggi di Kesultanan Bacan, itu pemerintahan Kesultanan Bacan, sehingga dia berhak untuk mengangkat dan memberhentikan sultan. Nah, sebetulnya hal-hal ini yang tadi disampaikan oleh editor itu semacam tabu untuk kita sampaikan, padahal ini harus kita sampaikan. Ini bagian dari kritik, tapi dihegemoni pikiran-pikiran ini sehingga sangat eksklusif, sangat tertutup. Tetapi kita mengarahkan dan saya meluruskan bahwasanya pembahasan pada malam hari ini adalah salah satu kritikan tentang buku. Bukan berarti kita mengkritik satu hal yang di luar daripada buku. Mungkin ini adalah salah satu wacana kita biar kedepannya adik-adik atau siapapun dia memberanikan diri untuk membuka ruang diskusi. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Naudila telah memberikan kritikan terhadap buku, sangat saya mengapresiasi. Dan saya mungkin memberikan peluang di forum untuk menjelaskan atau forum bertanya, memberikan saran. Tunggu teralat ini. Ya baik, sebelum dilanjut mohon maaf, saya ternyata ada keliru sedikit. Ternyata di halaman 123 sudah dijelaskan. Mungkin saya belum sampai ke situ bacanya. Nanti diberitahu oleh teman ini baru saya lihat. Jadi lebih jelas apa namanya penulisan buku ini, saya kira sudah dijelaskan dari mana itu Iskandar Alam, siapa, turunannya apa, Kamarula, Temulawan, Travanur. Jadi saya mohon maaf, ternyata saya belum baca sampai di, ternyata buku ini sampai 100 lebih gitu. Jadi saya minta maaf atas kekeliruannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana. Kebetulan ya orang di komunitas di sini sudah gitu. Sebenarnya mungkin tadi sebenarnya untuk mau klarifikasi apa yang disampaikan ODD, tapi alhamdulillah saya temukan dalam buku itu. Jadi buku itu menjelaskan ada pihak keempat dan empat pihak dengan fungsi dan kewenangannya berbeda. Memang detail dijelaskan di situ. Nah, yang kedua sebenarnya mungkin saya ada sekedar tambahan sedikit terkait dengan pengangkatan Sultan Muda. Jadi sependek pengetahuan saya, Tabia Kadot, jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Daud tadi, bahwa jadi kita itu semacam namanya anak raja, anak-anak sultan. Itu memang harus dilatih untuk menjadi pemimpin. Maka kemudian dikirim di daerah-daerah. Jadi dia harus bertarung di daerah-daerah, baru kemudian jadi ada pola seleksi. Jadi memang tara kucuk-kucuk tiba-tiba langsung menjadi sultan. Ada pola penempaan yang memang dulu-dulu tumpai sultan-sultan melakukan itu. Kalau misalkan di sekarang mungkin dengan pendidikan misalkan, dengan segala macam itu menjadi salah satu tolak ukur. Namun yang mungkin belum keluar sebenarnya yang dipotret menurut pendapat saya keren sekali kalau tolong bicara dalam struktur ketatanegaraan yang itu bagi saya kebetulan saya
lulusan hukum tata negara, saya membaca struktur ketatanegaraan yang di dalam buku ini, keseluruhan baca itu wow sekali, hebat sekali. Maka mungkin saja ke depan mungkin kita bisa kembangkan lagi tuh, bisa mungkin ada diskusi soal komparasi misalkan sistem Kesultanan Bacan Ketatanegaraan Bacan dengan Malaysia, karena agak-agak mirip kalau orang membaca struktur ketatanegaraannya. Nah ini sekedar pernyataan saja, dan mungkin Pak Daud bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan bagaimana sih sebenarnya untuk orang mau menjadi sultan dulu, sultan muda itu memang digeser keluar untuk belajar, untuk bertarung agar terkucuk-kucuk tiba-tiba jadi sultan begitu, kira-kira begitu. Mungkin itu dari saya, nanti itu bisa diskusi lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi langsung saja saya berikan kesempatan kepada narasumber untuk menjelaskan. Ada beberapa poin ini. Terima kasih moderator dan terima kasih para penanya, penanggap. Yang pertama ya tadi dari Pak Dede Iskandar Alam ya. Ya tadi sudah diketemukan, jadi apa namanya posisi Sultan misalnya Sultan Hamzah dari rumpun marga apa gitu ya, Alawaddin, ada Alauddin, ada Alawaddin. Nah, jadi itu sudah tertera dalam buku itu. Kemudian iya masalah referensi tadi disinggung oleh Pak Dede. Ya memang Nau ini almarhum luar biasa ya. Beliau mencari referensi yang makanya beliau sering menyampaikan ke saya, Daud, jangan ngana terjebak dengan sejarah perkunu-kunuan. Ya. Katanya referensinya tidak jelas. Tapi yang Nau tulis ini adalah memang sebuah tulisan yang berbasis referensi yang itu terdokumentasikan dengan jelas di perpustakaan di Leiden di Belanda begitu. Jadi seperti contoh bukunya WPH Koolhaas Kronik van Hendrik Bacan itu ditulis tahun 1924 ya. Kemudian ada WPH Koolhaas juga Mededelingen Betreffende de Onderafdeling Bacan yang ditulis tahun 1926. Ada juga tulisannya J.H. Tobias yang dikutip oleh Nau tahun 1857 ditulisnya, dan C. Bosher tahun 1859. Dalam buku mereka itu ada yang tertuang dalam Memori van Overgave ya, yang diterbitkan oleh Arsip Nasional Jakarta tahun 1984. Jadi tulisan-tulisan di dalam sejarah yang ada di dalam buku ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dede, ini memang tidak bisa kita ragukan karena memang tulisan-tulisan ini dia punya dasar, ada referensi yang jelas. Begitu ya. Makanya saya juga waktu itu ketika menerima amanah ini dari Nau itu saya sangat berbangga ya. Saya sangat senang karena ini sebuah tulisan yang sangat ilmiah begitu. Jadi bukan sebuah tulisan hayalan, karangan atau halusinasi, tapi ini adalah sebuah tulisan yang betul-betul memiliki referensi yang jelas. Kemudian jadi Pak Bila tadi ya ini terkait dengan pihak 4 ini ya. Jadi ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi ya, jadi saya juga sama dengan panitia berharap ini kita lebih kepada membedah isi buku ini sehingga hal-hal yang di luar daripada itu kita eliminir, dan itu semuanya apa yang dilakukan malam ini sebuah momentum sejarah ya, sebuah momentum sejarah, dan yang kita lakukan malam hari ini adalah ini sebuah catatan sejarah bagi generasi yang akan datang, bahwa ada sebuah buku kecil yang ditulis oleh Nau Jamal dan itu kemudian menjadi embrio
bagi pengembangan tulisan-tulisan sejarah Kesultanan Bacan yang lain dan yang akan datang tentunya. Dan saya berharap juga, kami berharap tentunya tulisan-tulisan tentang sejarah Kesultanan Bacan ini bisa lebih banyak, ya, bisa ditulis oleh siapa saja, oleh para putra-putra terbaik, ya, yang ada di dalam torang di lingkungan orang Bacan, ya, untuk bisa menulis sejarah Kesultanan Bacan ini yang lebih luas lagi tentunya. Karena buku ini jauh dari kesempurnaan, masih jauh. Masih banyak aspek yang belum diliput, yang belum dimasukkan di dalam buku ini. Masih banyak angle, masih banyak sudut cerita, sudut sejarah yang tertinggal, yang masih mungkin kita banyak dengar dari orang-orang tua yang ada. Nah, tetapi lagi-lagi saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh almarhum, bahwa kalau boleh tulisan-tulisan itu lebih ilmiah. Tulisan-tulisan itu bisa dipertanggungjawabkan karena memiliki referensi yang jelas dan tidak asal kita mendengar atau ya yang mengakibatkan nanti terjadi perdebatan-perdebatan yang tidak perlu, ya, debat kusir dan sebagainya. Ya, kemudian ya tadi sudah ditegaskan tadi oleh ini putra dari almarhum Maulana tadi, ya, mengenai Sultan Muda. Memang itulah tugas jadi Sultan Muda itu, dia ditugaskan ke daerah-daerah taklukan dari Kesultanan Bacan. Jadi ada yang ditugaskan di Filipina Selatan, ada yang sampai ke Manggarai, sampai ke Manggarai, Nusa Tenggara Barat, ya. Jadi ke Seram, ke Raja Ampat, kita kan terjadi pertukaran daerah taklukan, ya, karena Tidore dengan Bacan ini kebetulan dong baku baik sekali hubungannya, sehingga terjadi pertukaran, ya, daerah taklukan. Jadi ada yang Bacan punya di daerah Raja Ampat, Misol, Waigeo, Salawati, itu kemudian diberikan kepada Tidore, dan kemudian kita mengambil yang di bagian Seram, bagian Kapala Madang, daerah-daerah di daerah wilayah Maluku bagian selatan, begitu. Nah, jadi ini sepenggal cerita yang ada, yang mungkin saya juga, walaupun saya editor, saya tidak menguasai juga secara keseluruhan apa yang ada di dalam buku ini, tetapi paling tidak saya bisa memotret buku ini dari aspek-aspek makronya, sehingga kemudian itu menjadi bagian penting dalam sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya, kata-kata saya mungkin ada yang tersinggung atau ada yang kurang pas. Dari lubuk hati yang paling dalam saya memohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta, khususnya para penanya, penanggap yang telah menyampaikan tanggapan dan pertanyaannya pada malam hari ini. Dan apresiasi saya kepada panitia tentunya. Terima kasih. Baik, karena berhubungan dengan waktu yang kita dibatasi oleh waktu, narasumber ingin menyampaikan satu hal. Ya, saya closing statement sedikit. Ya, harapannya pertemuan ini atau kegiatan bedah buku ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi ada kegiatan lanjutan dari bedah buku ini yang mungkin sifatnya lebih besar lagi. Misalnya mungkin seminar begitu, yang bisa mengakomodasi semua
ya cerita sejarah atau fakta-fakta sejarah dari pihak-pihak lain untuk menambah hasanah daripada sejarah Kesultanan Bacan itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, saya mohon maaf ini karena memang buku sejarah Kesultanan Bacan ini sudah tidak ada di saya. Ya, saya tidak ada sama sekali lagi. Maka saya pada malam hari ini, karena memang saya sudah menerbitkan kurang lebih 4 buah buku. Saya sudah terbitkan 4 buah buku, dan pada malam hari ini saya memberikan oleh-oleh, entah nanti ini apa cukup atau tidak. Kebetulan ini buku saya, bukunya judulnya Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah. Ini menceritakan tentang konsep hak ulayat adat, tapi di bidang laut, di bidang kelautan yang ada di Halmahera Selatan. Ini menceritakan itu konsep-konsepnya, konsep hak ulayat laut. Karena orang cuma tahu kan hak ulayat darat. Nah, hak ulayat laut ini sangat jarang diteliti. Nah, makanya saya melakukan penelitian khusus tentang hak ulayat laut. Makanya karena kekurangan referensi, terpaksa saya harus mencari referensi ke LIPI Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, karena belum ada DP buku. Buku-buku hak ulayat laut di mana-mana, di toko buku, di Gramedia sekalipun belum ada. Makanya buku saya ini terbit di Gramedia. Bisa dicari di komputer di Gramedia di seluruh Indonesia, buku saya ada. Cari nama saya, keyword nama saya, pasti akan muncul nama judul daripada buku ini. Dan kebetulan buku ini ada, saya bawa, enggak tahu berapa banyak ini, nanti panitia yang akan membagikan. Wallahu alam, mohon maaf kalau kurang, karena memang yang saya bawa ini saja. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang tinggi, serta kita doakan almarhum ayahanda dari Maulana Nau Dede Jamal Kamarullah SH yang telah menulis buku ini mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berikan tanggapan dari tanggapan, bukan lagi pertanyaan, karena forum sudah kami sepakati bahwa akan tutup karena sesuai dengan kondisi forum. Kami berikan satu tanggapan terhadap forum yang ingin menyampaikan. Lut, kami berikan tanggapannya 1 menit atau bisa lebih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi dalam hal ini terima kasih kepada Pak Daud yang berhasil menerbitkan buku dari almarhum Dede Jamal. Namun yang perlu saya tanggapi di sini terkait cover buku, karena dari pengetahuan yang saya tahu itu cover buku itu bukan orang Bacan punya, tapi Sultan Ternate. Itu bisa dilihat dari mahkota dan lain-lain. Kemudian juga tentang proses pengangkatan sultan. Jadi buku itu kan dia bilang bahwa sultan itu dia macam putra mahkota langsung yang otomatis diangkat menjadi sultan. Tapi dari catatan buku di halaman 35, 39 sampai sekian itu, rata-rata sultan-sultan itu anak dari sebelumnya. Kemudian terkait di pembukaan buku juga yang mengatakan bahwa Kesultanan Bacan itu sempat vakum berkisar 100 tahun. Saya rasa itu juga terlalu lama, karena Sultan Usman Shah meninggal itu tahun 31, sampai dengan proses pelantikan Gahral itu tahun 98 itu baru berkisar 80 tahun lebih. Jadi saya rasa itu yang saya tanggapi. Selebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan yang memang diterima namun dikembangkan. Kami mengapresiasi dari mana kakak? Oh, pribadi. Baik, terima kasih. Jadi
Jadi mungkin itu saja, mungkin kami berikan hanya tanggapan. Jadi kami dibatasi oleh waktu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim support kami yang telah mendukung acara ini dari berbagai organisasi, dari berbagai komunitas. Yang pertama adalah komunitas KPA Sebela, terima kasih yang telah menghadir, pendiri KPA Sebela, River Serangen, dan terima kasih kepada Ruangan Seni Musik, Ngoi, terima kasih yang mewakili, dan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang mungkin tidak hadir pada malam hari ini. Mungkin itu saja kesempatan yang mungkin kami bisa buka ruang publik dan berdiskusi pada malam hari ini, dan kami sebagai panitia mengucapkan meminta maaf atas kekurangan dan kelebihan kami. Mungkin ada yang merasa kurang dan lebih, kami mohon maaf, karena mungkin itu adalah jati diri kami. Kami ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang sejarah. Kami ingin mengetahui lagi diskusi tentang sejarah seperti apa, bukan hanya bercerita tentang sejarah hanya di Facebook dan sosial media. Tapi kami ingin sekali bahwasanya membuka ruang publik untuk berdiskusikan tentang langsung sejarah perkembangan yang khususnya Bacan. Mungkin kami ada kesimpulan sedikit tentang buku ini, bahwasanya buku ini menerima kritikan dan beberapa saran yang tadi ya, mungkin beliau bisa merevisi edisi revisi dari beberapa kritikan, dan malam pertemuan ini mudah-mudahan menghasilkan salah satu buku revisi yang akan merevisikan buku ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.